Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Komariah, mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 242140701. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab benda-benda suci yang merusak air dan yang tidak merusak air, yang dimana saya mengambil dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi halaman 280 sampai 296. Sebagaimana Asy-Syirazi berkata, jika sesuatu yang hukumnya suci bercampur dengan air, maka acuannya sebagaimana kasus kejahatan terhadap budak. Kalau air itu berubah salah satu sifatnya seperti rasa, bau, ataupun warnanya, maka kita perlu melihat apa benda yang mencampurinya. Jika benda itu susah untuk dihindari seperti garam, lumut, ataupun tanah, maka air itu tetap sah untuk dipakai bersuci. Tapi kalau benda itu bisa dihindari seperti kunyit, tepung, atau kurma dan tidak ada hubungan dengan pensucian, maka air itu tidak sah untuk digunakan lagi. Kemudian, benda-benda yang tidak merusak kesucian air itu contohnya seperti garam. Nah, garam laut atau yang terbentuk dari air itu masih boleh. Kemudian kalau garam gunung itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan itu tidak boleh, kemudian ada yang mengatakan boleh jika dia bukan garam gunung. Tetapi kalau mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan keduanya tetap sah. Kemudian kalau tanah, jika masuk ke air tidak membatalkan kesucian karena tanah juga bisa mensucikan seperti dalam tayamum contohnya. Kemudian benda seperti kunyit, tepung, ataupun kurma itu jika dimasukkan ke dalam air dan membuat air berubah itu tidak sah untuk bersuci. Lumut itu kalau lumutnya cuma nempel di air masih boleh, tapi kalau kemudian diambil, kemudian ditumbuk dan membuat itu air berubah, itu udah masuk ke pencampuran, bukan lagi berdampingan, maka itu tidak boleh digunakan. Antara bercampur dan berdampingan itu memiliki arti yang berbeda. Bercampur itu artinya benda itu larut ke dalam air, tapi kalau berdampingan itu hanya berada di dekat air, tapi dia tidak larut. Contohnya, kalau air itu berubah bau karena minyak wangi atau batang kayu wangi yang cuma nempel, masih boleh wudhu, karena itu hanya berdampingan. Tapi kalau baunya berubah karena minyaknya larut, maka itu tidak boleh. Kemudian, kalau perubahan warna, rasa, ataupun baunya itu besar dan jelas, maka air tersebut jadi tidak sah untuk dipakai. Tapi kalau perubahannya kecil, misalnya warnanya jadi agak kekuningan karena sedikit kunyit, maka ada dua pendapat. Mayoritas ulama bilang masih suci dan boleh. Sebagian lainnya mengatakan itu tidak boleh karena tetap berubah. Kemudian kalau air terkena dua tetes benda seperti kunyit atau minyak lalu berubah sifatnya, kalau hanya berdampingan itu masih boleh. Tapi kalau benar-benar kecampur itu tidak boleh. Kemudian di dalam kitab ini penulis kitab juga menyebutkan dua ulama besar yaitu Al-Buaiti yaitu murid utama Imam Asy-Syafi'i yang ditangkap dan dipenjara karena mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kemudian beliau dipenjara, tetapi beliau tetap sabar, tetap menghatamkan Al-Quran dan wafat dalam keadaan dirantai. Kemudian yang kedua ada Al-Muzani, juga murid dari Imam Syafi'i yang sangat cerdas, bahkan disebut oleh Imam Syafi'i, kalau Muzani debat dengan setan dia pasti menang. Ia menulis kitab Mukhtasar selama 20 tahun dan isinya menjadi rujukan fikih penting sampai sekarang. Kemudian ada pembahasan tambahan yaitu mengenai air asin yang berasal dari garam itu boleh digunakan selama airnya itu masih mengalir. Kemudian tentang biji-bijian seperti kurma atau beras, jika jatuh ke air kalau dia tidak larut dan tidak mengubah air tersebut, maka itu boleh digunakan masih airnya. Tetapi kalau dia sudah larut dan mengubah air tersebut, maka itu tidak boleh lagi. Untuk daun yang jatuh ke air, kalau jatuhnya itu sendiri seperti musim gugur, itu masih dimaafkan dan boleh digunakan. Tetapi kalau dimasukkan dengan sengaja dan membuat air tersebut berubah, itu tidak boleh. Jadi kesimpulannya, air yang berubah karena benda suci itu ada dua kondisi. Kalau perubahannya karena benda yang tidak bisa dihindari dan benda itu mensucikan, maka boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian, kalau benda itu bisa dihindari, tidak mensucikan, dan menyebabkan perubahan baik itu rasa, warna, ataupun baunya, maka airnya tersebut tidak sah untuk digunakan lagi untuk berwudu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.